Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai cerita fantasi, yaitu dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Jenis alur dalam cerita fantasi ada 3. 1. Alur lengkap. 2. Alur peristiwa. 3. Alur tanpa resolusi. Yang pertama, alur lengkap. Alur lengkap merupakan urutan cerita yang dimulai dari orientasi sampai dengan resolusi. Alur lengkap dimulai dari pengenalan, muncul masalah, masalah memuncak, dan pemecahan masalah. Alur lengkap terdiri dari bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal atau orientasi. Bagian awal atau orientasi berfungsi untuk mengantarkan cerita, yaitu pengenalan latar, tokoh, dan watak. Kedua, bagian tengah. Bagian tengah adalah berisi rangkaian kejadian atau peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti cerita. 3. Bagian akhir. Bagian akhir menjawab masalah utama dalam bentuk rangkaian kejadian atau peristiwa, kesimpulan, dan penutup cerita. Alur kedua yaitu alur peristiwa. Pola dalam alur peristiwa adalah dimulai dari munculnya masalah, lalu masalah memuncak, selanjutnya ditutup dengan pemecahan masalah. Ketiga, alur tanpa resolusi. Pola alur tanpa resolusi adalah alur yang dimulai dari pengenalan, kemudian rangkaian peristiwa hingga klimaks. Tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik dapat mengkaji penokohan dalam cerita fantasi. Berikut penjelasannya. Dalam cerita fantasi, penokohan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, protagonis. Tokoh utama yang biasanya memiliki sifat baik dan disukai, seringkali menjadi tokoh yang berperan penting dalam cerita. Kedua, antagonis. Lawan dari protagonis, tokoh yang biasanya memiliki sifat buruk dan menjadi pemicu konflik. Yang ketiga, tritagonis. Tokoh yang berperan sebagai penengah atau pendukung dalam cerita. Teknik penokohan yaitu cara agar kalian mudah memahami karakter tokoh dalam cerita fantasi yang kalian baca. Biasanya, dalam cerita fantasi, pengarang menggunakan 2 teknik penokohan, yaitu teknik analitik atau langsung dan dramatik atau tidak langsung. Untuk teknik analitik atau langsung, yaitu menggunakan deskripsi langsung. Pengarang secara langsung menjelaskan sifat, karakter, dan watak tokoh dalam ceritanya. Kalau teknik dramatik atau tidak langsung, pengarang menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, tindakan. Watak tokoh terungkap melalui tindakan dan perilaku mereka. Kedua, dialog. Ucapan dan gaya bicara tokoh mengungkapkan sifat dan watak mereka. Ketiga, melalui penampilan tokoh. Penampilan fisik tokoh, termasuk pakaian, aksesoris, dan gaya rambut dapat memberikan petunjuk tentang karakter. Yang terakhir, interaksi dengan tokoh lain. Cara tokoh berinteraksi dengan tokoh lain, baik secara positif maupun negatif, mengungkapkan sifat dan watak mereka. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang majas sarkasme dalam cerita fantasi. Apa itu majas sarkasme? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Majas sarkasme adalah gaya bahasa sindiran yang menggunakan kata-kata kasar dan pedas untuk menyakiti hati orang lain, seperti ejekan atau cemoohan. Ciri majas sarkasme yaitu majas sarkasme memiliki tujuan untuk menyakiti perasaan pendengarnya. Majas sarkasme tidak selalu digunakan untuk mengungkapkan yang sebenarnya, namun bersifat emosional. Berlandaskan kekecewaan atau emosi negatif terhadap suatu hal. Pasif agresif artinya dapat terlihat
tidak menyerang pembacanya, padahal sebenarnya menyerang. Contoh-contoh majas sarkasme. 1. Kalau bertemu denganmu rasanya ingin muntah. 2. Anak itu benar-benar otak udang. 3. Pergi sana, jadi gembel jalanan. Cerita fantasi juga tersusun dari kalimat langsung dan tidak langsung. Bagaimanakah ciri dari kalimat langsung dan tidak langsung? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Kalimat langsung memiliki ciri-ciri: 1. Menggunakan tanda petik 2, bukan petik 1. 2. Huruf pertama pada kalimat langsung yang diberi tanda petik menggunakan huruf kapital. 3. Menggunakan tanda baca koma pada kalimat pengiring dan kalimat petikan. 4. Kalimat langsung yang berbentuk dialog harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsungnya. Berikut contoh kalimat langsung. Saya akan pergi ke toko buku, kata Adele. Kalimat tidak langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak memakai tanda petik. 2. Intonasi membacanya cenderung datar. 3. Terdapat perubahan kata ganti orang, yaitu sebagai berikut. Kata ganti orang ke-1 berubah menjadi orang ketiga, yaitu saya, aku menjadi dia atau ia. Sedangkan kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke-1. Misalnya kamu, dia menjadi saya atau nama orang. Keempat, secara umum menggunakan tambahan konjungsi bahwa. Berikut contoh kalimat tidak langsung. Ayah mengatakan bahwa aku harus segera belajar. Demikian tadi pemaparan singkat mengenai cerita fantasi. Semoga dapat menambah pemahaman kalian mengenai cerita fantasi. Terima kasih dan semangat belajar.